Kebetulan Erlangga tadinya juga dia mau ke Persija juga. Oh, iya. Karena sama-sama saya di situ, akhirnya sepaket. Oh, deal juga malam itu. Dia juga malam sama itu. Erlangga. Oh jadi nanti kalian 10% buat Eka gitu. Karena Eka yang menjerokkan nih. Mungkin Eka udah motong duluan kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Sportcast 77 bersama saya Ripan Pradipta Dan saya Mamat Al-Ketiri, calon ketua umum PSSI. Enggak. Harus di ini. Dukung saya enggak? Enggak lah. Anda jadi sekjen. Ketua PSSI tidak ada yang pemabuk. Hah? Tidak ada yang pemabuk. Siapa yang pemabuk sih? Astagfirullah. Emang enggak ada? Ketua PSSI. Ketua PSSI ya. Sekarang kita kedatangan Lord. Wah iya, julukannya Lord nih ketika main di Liga Indonesia waktu itu. Julukannya Lord. Siapa pemain yang julukannya Lord selain yang ini? Kalau di luar kan ada Lord Bentner. Pemain Juventus tuh, legend ya. Cuma 6 bulan main di Juve, jangan seolah-olah legend ya. Pengganti Del Piero tuh. Enggak, apa? Pengganti Anelka waktu itu. Nah, kalau di Indonesia itu ada Lord ini nih, Lord berbaju orange dan biru. Wih, Kapten Aing. Kapten. Oh iya betul. Kapten lu siapa? Kakak Boci. Bos Salosa. Kapten Aing. Kapten Aing. Oh, saya sudah tahu. Kalau begitu kita sambut bersama, inilah dia Lord Atep. Lihat. Bang, tapi saya mau tanya tuh, panggilan Lord itu abang waktu supporter sematkan itu ya kepada abang tuh, abang gimana tuh? Apa merasa tersanjung atau merasa ini kayak kesel gitu? Gimana tuh bang? Jadi gini, harusnya tanyanya ke Coach Rivan. Kenapa tanya dia? Dia mungkin lebih tahu siapa yang mencetuskan Lord itu ke saya. Ini memang orang serba bikin masalah. Jadi waktu itu lagi nonbar si Mamaung. Atep main. Oh, yang Anda adminnya ya? Atep main goyang-goyang susah cetak gol. Wah, ini harus dikasih julukan nih kata anak-anak gitu. Apa julukannya? King ya? Lord apa ya? Akhirnya bersepakat lah, Lord gitu. Oh, jadi tapi dari situ penampilan membaik. Dari Anda dan teman-teman. Tapi kesal apa enggak? Kalau kesal langsung pukul, saya bantu nih. Boleh di sini pukul? Boleh. Di sini bebas KUHP di sini. Yang pasti awalnya sih kesal karena menurut saya itu adalah satir ya. Ya julukan Lord itu kan ya pasti untuk sesuatu yang istimewa kan. Nah sementara saya ngerasa waktu itu secara penampilan juga belum membaik gitu. Oke. Bahkan di Twitter kan mulai ramenya, sementara saya tidak punya Twitter sebenarnya. Mulai ramai, saya dikasih tahu sama Juprianto. Tep, katanya kamu dipanggil ini tuh apaan sih? Ya ini katanya Lord, yaudahlah biarin gitu. Ya awalnya mungkin gitu, satir karena bentuk kekecewaan dari supporter terhadap penampilan saya. Bahkan sampai ada kalau Atep cetak gol ataupun kalau Lord cetak gol, semua supporter akan push up. Oh ada gitu ya? Tanya lah. Iya ada. Kalian ini ya semena-mena ya. Jangan gitulah kasihan. Ya tapi seiring berjalannya waktu, saya juga menyadari gitu bahwa mereka memberikan perhatian yang lebih terhadap saya, walaupun awalnya satir. Tetapi walaupun beberapa tekanan juga ada, tapi justru tidak membuat mental saya semakin down. Justru saya semakin terpacu, semakin termotivasi. Bagaimana caranya julukan Lord yang tadinya satir jadi sebuah pujian gitu. Yang makanya setelah itu, alhamdulillah penampilan saya juga membaik. Terus cetak gol. Mereka push up tuh. Push up. Pokoknya setiap cetak gol push up. Banyak. Iya cetak gol, push up. Penampilannya terus membaik. Sampai akhirnya bawa juara. Dan alhamdulillah julukan itu jadi. Julukan yang menyenangkan ya. Menyenangkan. Tuh. Sampai saya keluar dari Persib itu. Tuh. Di musim itu juara setelah ada Lord. Anda merasa berjasa ya? Iya ya, merasa berjasa sekali ya. Padahal awalnya satir ya.
Tapi itu nama Atep apa Atep Rijal sih? Atep aja. Terus itu sok kayak Atep Rijal itu apa? Iya, jadi memang di KTP saya tuh namanya Atep aja. Nah, pas pertama saya ke Persib Bandung, sempat tuh ada di tribun-tribun Jabar yang di koran-koran tuh ada yang nambahin Atep Ahmad. Nah, mulai tuh rada rame tuh Atep Ahmad. Karena ya mungkin kalau Atep terlalu simpel kan. Kita satu jam akan membahas nama doang. Betul. Ya. Ada Lord, ada nama belakang ya. Ini nanti kita bahas nama doang ini. Nah, sampai ke sini di komentator Antv kalau nggak salah Bang Hardi Menkoto nambahin lagi Atep Rijal gitu. Nah, sampai saya berada di Persib itu selama 10 tahun melekatnya jadi Atep Rijal. Padahal nama asli saya itu di KTP itu Atep aja. Dan gak ada Rijal itu. Gak ada Ahmadnya, gak ada Rijalnya. Terus dari mana mereka masa iya tiba-tiba? Gak tahu saya juga makanya. Kok bisa ya? Itu sempat itu kan Atep kita taunya Atep Rijal. Atep Ahmad. Iya kan selama 10 tahun tuh Atep Rijal. apa tuh nama saya lebih populernya Atep Rijal. Padahal Atep aja sebenarnya. Ahmad juga bukan? Bukan. Orang tua mungkin nama Rizal atau Ahmad? Gak ada. Tante mungkin? Gak ada. Om. Enggak. Kakek. Gak usah dipaksain kalau gak ada. Gak ada ya? Gak ada sama sekali ya? Kok bisa? Gak ada. Kok tiba-tiba dapat ilham Atep Rizal? Cocok. Kayaknya gitu. Ini dicocok-cocokin aja mungkin gitu. Cari nama, nambahin. Emang cocok sih ya Atep Rizal, Atep Rizal. itu cocok. Pas. Lumayan lah daripada Atep aja kan. Iya, dibandingkan Atep Ahmad memang lebih cocok Atep Rizal sih. Yeah. Kan Ahmad A-nya juga di depan kan, agak kurang cocok. Kalau Atep Rizal jadi AR tuh. Ya ada Iya dua kan? suku kata. Dua suku kata AR. Lumayan lah ya. Lumayan. Jadi kalau apa tuh di inisial di sini Iya. enggak A aja gitu. Iya, ada R-nya. Ada R-nya. Nah, Kak Atep kalau di sini inisialnya apa? A aja berarti. A7. Oh, pakai nomor. Pakai nomor. Oh. Karena kalau A aja kan sepi kasihan. Iya, kasihan. Baju juga menolak tuh. menolak ya. AR juga kan bisa tuh Abu Rizal gitu-gitu. Tapi kalau secara karir nih, awal karir Kang Atep. Atep kan main bola di Cianjur berarti. Itu apa sampai SMA? Di Cianjur SMP. SMP mau SMA tuh baru ke Bandung. Oh, SMP berarti di Cianjur. SMP di Cianjur. Udah main bola tapi Ya main bola kampung. Main bola antar RT. Enggak, antar RT yang belum pakai sepatu. Oh, Dulu kan memang badan ya. Dulu kan badan saya memang kecil. Striker lagi posisinya. Tapi posisi awal tuh. Iya, tapi cetak gol terus. Ya merasa paling bagus lah kalau di kampung. Cianjur. Terus bisa ke Bandung? Saya pengen, kan dulu di desa sebelah itu ada pertandingan Persib dengan desa sebelah. Pemainnya tuh waktu itu masih Asep Dayat, Dadang Hidayat, legend-legend lah gitu. Nah, itu kan kalau dulu promonya tuh pakai pamflet yang kecil ditempel di mana-mana lah. Iya. Karena posisi saya seorang striker, Asep Dayat waktu itu striker, saya pengen kayak Asep Dayat gitu. Nah, saya bilang kalau mau ke Persib ini harus kemana sih? Minimal jalurnya gitu. Kata temannya ayah tuh, ke SSB katanya. SSB yang paling bagus tuh di Uni katanya. Nah dari situ saya memberanikan diri ngomong ke orang tua saya pengen ke SSB gitu. Walaupun orang tua waktu itu gak usah pesantren aja kan. Oh. Karena kan di Cianjur tuh memang Iya, Islami ya. Islami kayak gitu. Dan orang tua juga mendengar kata SSB itu kan terlalu awam juga ya gitu. Kayak dulu tuh mau masuk SSB kan kayak nggak punya masa depan tuh. Gak punya masa depan. Hanya main-main doang kan. Tuh. Oh jadi akhirnya SSB itu jauh nggak dari SSB itu dari rumah gitu? Jauh, karena harus ke Bandung kan. Oh di Bandung tuh Di Bandung. SSB-nya. Oh. Berarti harus pindah sekolah juga. Pindah sekolah. Pindah SMA. Berarti. SMA ya. Walaupun awalnya saya nggak mau sekolah dulu. Oh pengen SSB aja. Udahlah sampai SMP gitu. Tapi saya mau fokus di sepak bola di SSB aja gitu. Nah. Pede juga ya orang ini ya. Lumayan. Merasa bahwa akan berguna nih ya. Tapi itu doa sih sebenarnya itu. Saya tuh semalaman sebelum saya diizinin nih. Udah diizinin sorenya. Malamnya semalaman saya menghayal. Menghayal bener. Mimpi. Menghayalnya gini. Nanti saya pulang. Saya bawa tas gede. Saya bawa mobil. Ke Cianjur. Ke Cianjur itu.
menghayal tuh malamnya tuh. Ya ternyata besoknya akhirnya berangkat tuh pagi-pagi, berangkat tuh subuh karena latihannya jam 7-an. Otomatis dari Cianjur ke Bandung itu kan kurang lebih waktunya 2 jam. Nah diantar lah, kita ada mobil kakek, pakai mobil kakek diantar sama bapak, sama kakek, sama keluarga besar lah ke sana. Ekspektasinya kan tinggi. Di SSB itu lapangan kan paling bagus gitu kan. Terus semacam fasilitasnya juga bagus lah gitu. Ternyata pas ke sana tribunnya udah kayak ini, kayak kandang kambing. Lapangannya pasir. Itu yang di Karapitan ya? Yang di Karapitan. Bener. Lah, ini lapangannya gitu. Ya ini lapangannya. Akhirnya latihan. Pertama dilatih itu, waktu itu pelatihnya Pak Ano. Nah kalau bahasa di kampung kan kayak juggling kayak gitu. Terus kayak passing. Kalau juggling itu kan timbang bola kan. Timbang bola yang... Iya, sementara bahasa sepak bola kan juggling. Suruh juggling. Coba kamu juggling. Naon Pak juggling teh? Beleguk sih namanya. Dimarah? Dimarahin walaupun saya bisa juggling karena teknik dasarnya lumayan bagus. Terus kayak capping. Saya nggak ngerti tapi dikasih tahu begini capping. Pakai bahasa kampung. Ketika saya salah saya dikepret. Lah kok gini Pak? Mana salah katanya. Karena memang pas pertama masuk itu saya dapat pelatih yang lumayan agak keras ya. Jadi kayak pelatih militer gitu. Tapi apa yang membedakan tuh diajar oleh coach ini, Coach Ano, sama main bola di kampung gitu? Apa yang membedakan? Ya mungkin dari itu aja, mulai juggling kayak gitu. Kalau juggling, terus kalau shooting kayak kalau crossing, kalau di kampung kan juggling itu timbang bola. Kalau crossing itu angkat-angkatan bola. Kalau shooting tata jongan kan. Ya ketika masuk ke sana dikasih tahu, akhirnya edukasi di sepak bola tuh bahwa juggling tuh timbang bola tuh namanya juggling kan gitu. Kalau tata jongan tuh shooting kan. Kalau tendangan jauh itu kan crossing kayak ada gitu. Istilah aja itu ya? Istilah-istilah itu yang awalnya saya dapat gitu. Walaupun selain itu juga saya dapat secara mental kan. Ketika datang ke situ dikira akan diperlakukan spesial, ternyata dapat kepretan kan kayak gitu. Terus sementara di Cianjur ini udah bintang nih. Udah bintang. Itu ya. Berarti Atep SMA itu gimana? Ngekos? Apa tinggal di mana? Tinggal di mes. Di mes Uni. Waktu itu kan memang. Ada ya? Iya. Karena bangunan ini zaman Belanda nih. Bangunannya memang zaman Belanda. Jadi ada beberapa kamar yang bisa dipakai. Tapi ya kita harus perbaiki sendiri. Karena temboknya udah mulai rapuh-rapuh gitu. Iya. Perbaiki sendiri karena di situ ternyata sebelum saya datang udah ada yang dari Purwakarta, dari Garut, dari luar kota lah, udah pada di situ semua. Ya salah satunya Eka Ramdhani udah di situ. Eka tuh dari Purwakarta ya. Eka dari Purwakarta. Lebih duluan Eka Ramdhani ya? Duluan Eka Ramdhani. Kalau Eka Ramdhani dia pas saya masuk ke sana tuh dia udah masuk Persib Haornas. Oke. Kalau saya masuk ke situ ya belum apa-apa gitu. Tapi itu keputusan mengembara di usia muda itu berani sih. Lumayan menakjubkan bagi saya karena pindah tinggal. Biasanya orang SSB itu di daerahnya itu gitu. Maksudnya di Cianjur. Tapi saya sempat nangis pas malam pertama. Karena kan malam pertama kan harusnya menyenangkan. Harusnya menyenangkan, saya nangis. Iya. Waktu itu masih ingat Minggu karena diantarinnya sore. Sore nyampe ke sana tuh mau maghrib. Nah kebetulan biasanya teman-teman yang di mes itu kalau Sabtu Minggu dia pulang ke kampungnya masing-masing. Nah baliknya lagi Minggu malam. Otomatis pas saya datang ke situ saya belum punya kamar. Saya sendiri. Nah dengar detakan jam, dengar suara azan. Ini biasanya di rumah ya. Biasanya di rumah ada keluarga. Ya sama-sama keluarga kan gitu. Nah ini pas maghrib saya sendiri. Ya Allah pengen pulang lagi. Ke Cianjur. Nangis pengen pulang lagi. Makan waktu itu, beli makan di warteg. Kalau gak salah sama telur balado gitu. Nasi sama telur balado.
Pas mau dimakan jatuh telurnya. Semakin pengen nangis kan. Gak ada teman. Kayak ada tanda-tanda gitu. Iya. Gak ada teman sama sekali. Jadi pas ke situ juga Eka saya belum kenal dekat sama Eka gitu kan. Terus teman-teman yang lain juga karena ada yang beberapa senior kan dari Garo tuh kan senior-senior lah, kalau saya bisa dibilang kan anak bawang gitu. Jadi benar-benar masuk ke situ saya sendiri gitu. Berarti mimpinya tuh pengen jadi pemain Persib ya ketika Pengen jadi pemain Persib. dari Cianjur ke Nah itu Bandung. karena melihat Asep Dayat yang dia pemain Persib waktu itu karena memang bermain di desa sebelah. Ya, Atep juga kembar ya berarti ya katanya. Enggak. Hah? Ini Rijal kali. Bukan Atep, Rijal. Lu pernah baca kalau nggak salah Atep ada kembarannya di Bukan koran. Rijal mungkin. Ini Atep, ada 2 orang tuh. Kembar nggak? Gak ada lah. Tiba-tiba bahas kembar, orang gak punya kembaran. Ada banget ini udah bikin panggilan nama belakang. Sekarang tuduh-tuduh orang kembar. Aneh banget. Tapi Atep di titik apa Atep mulai merasa Siap. mulai di Bandung dikenal lah gitu, masuk di titik apa tuh? Oh. Masuk tim Persib junior kah atau di Siapa ini kayak aura di Cianjurnya ya. Ya, karena Cianjur bintang. Rasa bintang banget nih. Ya waktu itu ya kurang lebih saya latihan selama setahun lah di di Karapitan itu. Saya juga melihat Eka tuh kan badannya nggak gede-gede amat juga, nggak tinggi gitu, pendek tapi kuat, larinya kenceng, punya ciri khas yaitu syutingannya dan tendangan corner dia bisa masuk dengan efek gitu. Saya melihat, wah Eka aja bisa gitu. Kenapa saya nggak bisa gitu? Ya mungkin awalnya ke sana dulu. Nah dari situ sempat ada seleksi Hawarnas kalau nggak salah, usia 15 tahun, Persib. Saya masuk, ikut seleksi, nggak lolos. Sempet down tuh. Oh nggak lolos. Nggak lolos, sempet down tuh. Aduh, gimana ya? Karena ternyata memang persaingannya juga luar biasa ya. Mereka ada yang udah beberapa kali ikutin Hawarnas. Jadi memang kualitasnya udah jauh banget. Sementara saya pede sendiri kan gitu. Dari kampung ngerasa paling hebat, datang ke sana ya jadi anak bawang kan gitu. Sempet down tuh, tapi saya melihat lagi itu teman-teman di mes ini kan kita tujuannya ke sana ini ya memang untuk mengejar mimpi kan gitu. Ya mau gak mau keseharian kita kan difokuskan selain sekolah ya main bola gitu. Jadi dari mulai bangun pagi subuh tuh udah latihan sendiri. Pulang sekolah kebetulan di taman siswa, pulangnya kan cepet jam 11 lah. Pulang sekolah itu langsung ganti baju, latihan lagi. Sore ikut latihan lagi. Jadi itu aja terus setiap hari itu yang saya lakukan. Karena ya itu tadi tujuan saya ke sana tuh ya saya ingin mengejar mimpi saya. Walaupun memang bukan rezeki saya, setidaknya saya bisa menjadi pemain bagus lah di kota saya sendiri di Cianjur gitu. Sampai akhirnya ada kesempatan seleksi lagi Piala Suratin. Persib Junior juga Persib tuh. Junior. Usia 17 waktu itu Piala Suratin. Saya ikut lagi, alhamdulillah masuk. Oke. Ini Masuk. titik awal ya Titik berarti awal tuh, titik awal. Masuk, akhirnya saya jadi pemain inti di tim itu. Kita main di Lamongan dan saya beberapa kali cetak gol lah di sana. Ya itu mulai nama saya dikenal untuk wilayah Bandung dan Jawa Barat lah gitu. Nah itu kan Hawarnas itu saya ikut 2 kali. Yang pertama kelahiran 84, yang kedua 85. Yang kedua kalinya saya bawa juara. Itu tahun 2009. Enggak, 2003-an. Oh, 2003. 2002 2003. 2009 udah pro. 2009 saya udah di Persib. Iya. Oh 2003 ya benar-benar 2003. Nah dari Yang sama Ervina ya? Ervina oleh Wildan. Wildansyah. Oh Wildan juga sangkatan berarti waktu itu. Wildansyah waktu itu ikut Piala Suratin juga bareng saya sama bawa juara. Cuma dia usianya lebih muda dari saya setahun. Dari situ mulailah terdengar nama Dari situ mulai. ATP. Posisi udah striker atau? Dulu kan formasinya 3-5-2, saya ke playmaker. Oh di gelandang ya? Gelandang serang bahasanya. Pindah-pindah dong ya berarti ya? Iya karena kalau bersaing di striker ya cukup berat juga. Satu ada striker yang lebih bagus namanya Oleh. Kedua Didin. Ada lagi beberapa yang
secara usia juga di atas itu bagus itu. Jadi agak susah untuk bersaing dan posisi saya kan badannya kecil. Jadi diturunin ke gelandang gitu. Gelandang serang ya? Gelandang serang. Karena ya itu agak lincah dan punya kecepatan gitu. Jadi Atep muda tuh bermain sebagai gelandang. Gelandang serang. Gelandang serang dan The Challenger Striker. Challenger Striker. Iya dong. Iya, The Challenger Striker turun gelandang serang. Habis itu pernah dicoba jadi back gak? Makin mundur tuh. Terakhir kiper. Wingback kiri saya 2000. Nah kan? Itu di 2007 ya? 2007-2008 di Persib tuh wingback kiri. Main 3-5-2 ya? 3-5-2. Oh iya benar. Tapi saya dominan nyerang. Iya. Yang cover tuh kalau yang cover tuh Eka. Iya. Jadi mulai dari situ kepilihlah Atep masuk tim junior dan mulai reguler masuk tim Persib junior saat itu. Ya, karena beberapa kali ya mohon maaf ya. Saya di pertandingan kan biasanya ada pemain terbaik. Saya tuh dari penyisihan sampai ke final tuh dapat 5 atau 6 kali pemain terbaik. Saya paling banyak. Itu mulai dilirik tuh berarti sama klub-klub besar? Belum. Karena dari junior tuh untuk ke senior agak susah juga. Tidak ada scouting mungkin yang gak ada, nonton? dulu gak ada. Okay. Saya mulai dapat kesempatan masuk timnas itu karena setelah juara. Nah waktu itu kita satu tim, 11 pemain. Kita tim yang suratin? Ya. Oke. Karena juara kita dapat kesempatan seleksi di Jakarta. Oh itu panggilan timnas berarti. Jadi sama dari Jawa Timur kurang lebih 11. Dari Jawa Tengah kurang lebih 11. Biar rata lah ya gitu. Dari Medan kan gitu. Termasuk Boas tuh. Itu untuk timnas untuk berapa? Pra Piala Asia usia 18 tahun. Proyeksi Piala Asia usia 20 tahun. 2004-an. Oh setelah Piala 2003, Tiger. 2004. Setelah Piala Tiger yang Boci ya? Iya di Medio itu di 2000. Iya Medio itu. 2000 waktu itu panggilan timnas. Iya Atep seleksi. Akhirnya. Seleksi. Gimana Kak Atep ketika akhirnya mendapat panggilan tim nasional? Iya yang pasti seneng ya gitu. Saya sih wah ini kesempatan gitu. Karena saya menyadari karena kesempatan itu tidak akan datang 2 kali. Kita berangkat dari Bandung itu sempat kita juga diterima sama wali kota dikasih uang jajan kan gitu. Berangkat sama-sama pakai elep. Waktu itu seleksinya di Cibubur. Seneng karena di sana kita ketemu dengan pemain-pemain ya dari Jawa Timur, dari Jawa Tengah. Kita berkumpul untuk seleksi kan gitu. Nah pas pertama seleksi di saat yang lain udah mendapat kesempatan, saya paling terakhir dapat kesempatannya. Untuk main? Untuk seleksi kan seleksi itu dilihatnya dari main. Jadi kalau nggak salah 11:30 dari pagi itu saya nungguin karena mungkin ya tidak dilihat juga dari badan kan kecil. Kualitasnya mungkin biasalah. Sementara dari Jawa Timur tuh kan badannya gede-gede. Jawa Tengah badannya gede-gede, dari Medan juga sama waktu itu timnasnya Pak Dede. Kalau dari Medan itu. Oke. Yang berangkat ke sana itu. Udah seleksi semua, udah mendapat kesempatan semua. Udah mau bubar, cuman masih ada ya satu katanya. Itu saya. Akhirnya dikasih kesempatan main 10 menit kalau nggak salah. Nah dari situ saya melihat peluang, mereka udah capek nih gitu. Karena udah ada yang 2 kali kan main, dicoba ada yang 1 kali, ada yang 3 kali juga. Nah dari sana saya, ini kesempatan saya, dari belakang saya bawa kayak kemarin main yang di mana tuh? Sombong dia langsung. Iya langsung. Orang dari kecil udah sombong. Dari Cianjur udah sombong loh. Nah dari situ ya mungkin yang nyeleksi itu ngelihat, nah ini pemain yang saya inginkan kata dia. Yang kocek-kocek? Yang kocek-kocek. Pokoknya. Karena salah ya? Harusnya yang passing-passing. Harusnya passing-passing. Begitulah gak maju kita. Enggak, tapi namanya seleksi kan harus menampilkan permainan terbaik kita kan. Jadi gimana caranya jadi pusat perhatian minimal. Ya untuk si pelatih yang nyeleksi lah gitu. Akhirnya ketika besoknya ada kan seleksinya kurang lebih seminggu tuh. Nah besoknya dimulai dari awal tuh. Mainnya yang tadinya dari akhir. Karena dicatat mungkin nomor segini termasuk saya. Jadi masuk dalam bagian untuk tim itu. Akhirnya mulai tuh dipasangin. Ya alhamdulillah
dari 11 pemain itu cuman saya yang Lolos. tersisa. Dari Bandung tuh Persib Atep. itu ya, Persib Junior Iya. itu. Ya? Dan yang gak tahu anak-anak tuh, nah kalau orang Bandung tuh kan gak bisa jauh dari rumah ya. Semua orang, semua makhluk hidup. Sama gitu. Iya, nggak hanya orang Bandung doang. Saya sampai sekarang homesick bang. Jangan pikir Anda sendiri ya. Oh jadi Atep yang terpilih satu tuh. Jadi teman-teman itu 10 pemain, saya tersisa 1. Dia malah, dadah saya pulang dulu ya katanya. malah senang. Selamat menikmati. Lah kata saya, ini gimana sih gitu. Orang mimpinya kan pengen ke sini gitu. Iya. Sementara dapat kesempatan ke sini itu kan susah banget gitu. Ya mereka malah dadah senang-senang. Akhirnya sekarang dia nyesel. Iya, Didin Ole udah di mana? Udah nyesel sekarang. Didin Rizal. Kalau Ervina masih main di Bandung Premier League kemarin. Oh masih. Nah terus akhirnya terpilih itu di timnas U20 berarti ya? U20. U20 apa U18? U18 pra Piala Asia udah usia dari usia 18 tahun. Oh. Karena memang proyeksinya panjang untuk ya? 20 tahun karena waktu itu pelatihnya Samsudin Umar dan Joko Malis untuk pra Piala Asia. Nah, untuk Piala Asianya udah Peter White. Oh Iya, iya. Jadi apa tuh? Targetnya adalah lolos dulu nih di pra Piala Asia. Pemain-pemain yang diseleksi itu untuk pra Piala Asia. Selebihnya nanti ada seleksi lagi untuk Piala Asia dengan pelatih Peter White. Okay. Itu tesnya Di Cibubur. Oh di Cibubur. Terus pindah ke Bea Cukai. Becuki di mana? Rawamangun. Oh Rawamangun ya. Nah tapi setelah masuk ke timnas ini udah itu baru dilirik tim-tim besar. Untuk itu kan statusnya sebenarnya masih belum pemain pro ya. Belum. Masih akademi ya. Masih Ya, Bandung masih kan, kelompok. Bandung Junior kan. Iya. Iya. Gak punya mimpi gitu. Mimpinya hanya sampai timnas saja atau memang ada rencana-rencana untuk saya mau klub ini atau di dalam hati masih tetap saya ingin balik ke Persib Bandung gitu. Iya pasti namanya orang Jawa Barat siapa sih yang gak ingin memperkuat Persib kan. Apalagi cita-cita awal kan mimpi awal saya pengen ya minimal kayak Asep Dayat lah kan gitu. Pemain Persib gitu. Ya ada ke sana. Tapi kan akhir-akhir saya di timnas itu setiap hari kan latihan, terus kadang juga ada event-event pertandingan, turnamen-turnamen di mana di Asia Tenggara lah gitu, dengan kelompok umur kan gitu. Nah pada puncaknya itu walaupun itu sudah sama Peter White ya. Nah pada puncaknya itu karena untuk meningkatkan jam terbang si pemain timnas ini, maka PSSI punya program mengikut sertakan si pemain timnas ini di Liga, kalau sekarang Liga 2 mungkin ya. Dulu divisi utama. Enggak, Divisi 1 di Bantul. Jadi kita beli Bantul, pemainnya main di Bantul. Timnas. Oh gitu. iya ada proyeksi kayak begitu. Yang tesnya Bantul pada kabur. Oh iya kabur. Iya benar Bobby Satria sama Atep sama Nur Ihsan ya. Kalau iya. Erlangga, Jailani. Coba siapa aja Banyak kan? ya? Yang kabur. 5 orang kalau nggak salah. Jadi waktu itu ada tesnya timnas Di Bantul. di Bantul tapi digabungkan di satu klub. Iya tahu kan? Waktu itu kan pengen kayak SAD, Primavera. Iya, Primavera terus SAD juga pakai sistem itu kan, Iya. jadikan satu klub kan. Tapi ini di liga. Di liga, memang waktu itu wacananya seperti itu tuh. Nah terus kenapa akhirnya Atep memutuskan buat kabur aja deh? Ya sebenarnya kita kan juga bimbang kan. Kita kesini tuh pengen berada di tim nasional gitu. Tapi kalau harus ke Bantul kan namanya udah beda lagi kan gitu. Apalagi ikut Klub itu. Ikut apa liga divisi 1. Divisi 1 gitu. Sampai teman-teman tuh yang duluan tuh Erlangga, dia udah ke Delta sendiri. Erlangga sama Zailani. Itu nggak ada kontrak. Ada. Karena waktu di mana di Yang timnas. enggak, gaji Yang aja. Bantul ini. Gaji aja. Gak ada kontrak Nggak ada. untuk terikat dengan Persiba Bantul. Enggak ada, gaji aja. Oke. Nah, Erlangga sama Jailani dia udah ke Deltras duluan. Dia dikontrak. Nur Iksan dia ke Persija. Karena ya dia orang Jakarta. Terus dia juga udah dipantau kan selama dia di timnas itu. Karena memang cara kualitas juga bagus gitu. Ada Nur Iksan dan Imam tuh kemarin. Cuman waktu itu Nur Iksan yang ke Persija.
Nah saya sempet nih ngomong ke manajemen. Ya minimal ada bahasa lah ya dari manajemen Persib. Setidaknya kalaupun magang ya nggak apa-apa. Tapi kita punya jaminan untuk masa depan. Kalaupun saya keluar ataupun saya selesai di Bantul kan gitu. Jadi jangan kemana-mana lah gitu. Ditungguin kok nggak ada terus gitu. Malah tawarannya ada dari Persija. Waktu itu ditawarin sama bapaknya Erlangga. Oke. Pak Bambang Sucipto. Mau nggak ke Persija? Lah, kok ke Persija gitu? Iya, soalnya lagi butuh pemain katanya. Kalau mau malam ini kita ke sana. Ketemu sama Pak Roni Pati Nasarani, langsung ketemu Pak IGK Manila. Saya langsung pergi ke Menteng. Berarti udah lari dari Bantul nih? Enggak, karena posisi besoknya nih. Tanding. Besoknya berangkat ke Bantul. Oh. Jadi malam ini udah merencanakan sesuatu gitu. Niat Ngerti jahat nggak? tadi. Sudah merencanakan Sudah niat merencanakan jahat tadi. sesuatu. Pengen makar itu ya. Kan timnas. Enggak, karena saya Mau melihat bikin timnas tandingan. Anjing bahasanya makar. Kan timnas. Iya kan? Tapi timnas Bantul. Keluar dari timnas kan. Lari dari timnas. Mengkhianati timnas. Apa tuh bahasanya? enggak, tapi kan kalau udah kesana udah jadi Bantul kan. Ya itu. Iya. Saya tunggu di klarifikasi gitu. Karena Erlangga Jailani dia udah di Udah sana. dulu si Bobby Satria Bobby juga Persita. udah di Persita kan udah mendapat Persita kontrak. Tangeraya. Begitupun si Nur Iksan. Saya kan bingung, ya kok yang lain bisa gitu. Saya menunggu minimal dari Persib ini kok gak ada sama sekali gitu. Padahal saya putra daerah kan gitu. Ibaratnya saya cuma satu-satunya pemain yang tertinggal kan dari teman-teman yang seleksi itu gitu. Gak ada sama sekali gitu. Ketika dapat tawaran itu walaupun sempat berpikir, aduh gimana ya nanti. Tapi ya kalau gak sekarang saya ambil, mungkin nanti saya juga tidak akan mendapatkan kesempatan bermain di tim besar. Oh iya. Walaupun saat ini ya tentu rival kan gitu. Tapi ini kesempatan terbaik saya gitu. Kalau gak saya ambil, ya saya gak tahu. Secara karir ya? Iya, saya nggak tahu nanti setelah keluar dari Bantul saya dapat tim ataupun enggak kan gitu. Akhirnya malam itu saya pergi ke Menteng karena posisi Persijanya kan di Menteng. Saya ke sana ketemu sama Pak Roni Pati Nasarani, saya langsung ketemu sama IGK Manila. Langsung tuh tanda tangan kontrak. Malam itu juga? Sementara barang-barang saya masih ada di mes. Waduh. Di Bea Cukai, Ramangun. Terus gimana? Setelah tanda tangan kontrak, saya balik lagi ke mes. Saya ngambil koper, beres-beres, saya kabur. Gak ada yang lihat? Gak ada. Pagi-pagi mereka mau berangkat, si Atep kemana katanya. Saya matiin HP-nya. Mereka berangkat semua. Gitu dong. Tapi saya udah latihan. Paginya saya latihan udah sama Persija gitu. Ikut langsung latihan. Mereka taunya dari berita aja? Dari berita. Sampai akhirnya berita udah besar, saya ditelepon lagi. Suruh balik kan gitu. Karena ada ancaman-ancaman kalau nggak balik kena skorsing setahun. Iya skorsing itu ya. Terus gimana tuh? Waktu itu kan sekjennya Pak Nugraha Besus. Nugraha Besus kan dari Bandung, dari UNI. Oh. Dia ngelobi saya nggak bisa. Akhirnya dia ngelobi bapak saya. Di Cianjur. Telepon. Itu saatnya kita balik. Akhirnya saya ketemu di Bandung. Ya gitu ngelobi kita balik, suruh pulang. Jangan malu-maluin Uni karena kalau kamu ke Persija juga saya nggak bakalan kasih surat keluar katanya. Bener nggak dikasih? Oh dari Uninya. Dari Uninya. Karena memang harus ada surat keluar. Oh ya waktu itu. Itu ancaman kepada pemain-pemain saat itu ya surat keluar ya. Iya. Nah terus gimana tuh? Akhirnya nggak bisa debut buat Persija dong? Iya akhirnya saya tetap di Persija karena kontrak. Dan memang Pak IGK Manila juga menginginkan saya tetap di Persija. Gak apa-apa gak main juga. Gaji tetap dibayar full. Bonus kita kasih. Walaupun gak main. Ya itu. Asik dong. Tapi akhirnya makan gaji buta. akhirnya diskorsing gak? Diskorsing setahun. Oh gak boleh main bola. Gak boleh main. Bobby Satria skorsing. Atep skorsing. Bobby skorsing. Tapi yang gak diskorsing tuh Nur Iksan, Erlangga sama Jailani. Karena? Alasannya Erlangga, Jailani dan Nur Iksan dia udah gak dibutuhin lagi di timnas. Jadi memang dikeluarin dari timnas? Katanya. Sementara saya kalau Bobby Satria kan sempat ngadu tuh ke
ya pakai pengacara ataupun ke ini, tapi tetap aja nggak bisa, tetap aja kena skorsing. Akhirnya nunggu setahun tuh. Baru debut di Persija. Baru debut di Persija. Walaupun waktu itu kan ada ada Piala Bang Yos. Piala Bang Yos itu kan memang di bawah naungan Persija kan. Jadi saya sempat main. Sempat main setengah main. Saya jadi pemain terbaik. Iya di Persija itu bagus banget memang. Iya, saya jadi pemain terbaik. Jadi langsung udah nggak apa-apa. Iya, dia kata Pak Manila, ya udah tetap di sini aja, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, maksudnya gaji juga tetap. Tapi kan kontrak setahun doang tuh. Iya. Sama Persija. Iya. Lah otomatis diperpanjang. Alhamdulillah diperpanjang. Otomatis ya. Otomatis. Karena ini nggak mungkin berlaku nih, karena setahun nggak main kan. Karena itu wonderkid saat itu Atep. Iya, orang di FM ada. Iya ya. Ada ya, benar mainan Atep. FM itu ada, Atep. Wonderkid terbaik Indonesia tuh. Akhirnya bermainlah di Liga berarti bersama Persija. Iya. Itu tahun berikutnya. Oh, iya. Tahun berikutnya berusaha main. 2000 berapa? Waktu tahun pertama kan Arcan Yuri ya pelatihnya. Iya. Arcan Yuri, tahun berikutnya Om RD. Om RD baru bisa main. Itu bersama Bambang Pamungkas berarti. Ya. Hamka Ali Yuri. Hamka tuh dari Arcan Yuri. Dari mulai Arcan Yuri kita masuknya bareng sama Hamka. Hamka, terus Karis Yulianto, terus Kurniawan, Ortisan Salosa ya. Itu pemain-pemain. Gerard Pangkali ya waktu itu juga. Gerard Pangkali Om RD. Oh pas tahun kedua. Darmawan ya. Sebentar, saat itu Boas udah di Persipura ya? Nggak masuk TC Bantul ya? Kalau Boas enggak. Jadi waktu itu setelah Piala Asia, kebetulan pelatihnya kan sama-sama Peter White. Nah pelatih usia 20 Peter White, pelatih senior juga Peter White. Jadi dipantau, dia paling menonjol. Akhirnya dia naik langsung ke senior kan. Oh dia tim senior kalau Boas dia langsung berarti. ke senior. Waktu itu masih Piala Tiger ya? Iya. 2004 dong. 2004. Iya, 2004. Secara label maksudnya Boas mah udah senior. Udah senior. Kalau Atep masih timnas junior berarti. Gitu. Iya jadi tidak bisa bergabung di timnas yang bentukan untuk U18 ini ya. Oh. Jadi karena udah senior. Iya. Dari senior itu dia langsung ke Persipura kan. Kalau Boas ya. Jadi nggak ikut TC bareng kita dulu. Atep di Persija. Yeah, dan itu ternyata ini loh membuat publik Bandung lumayan bergejolak. Loh kok Atep memilih Persija gitu. Iya, padahal udah menunggu ya tawaran dari menunggu lah, pasti menunggu. Cuman nggak ada reaksi apapun ya udah. Ini karir ya. Ya memang mungkin jalan saya harus ke sana dulu gitu. Iya. Kalau saya nggak melewati Persija dulu, bisa jadi nggak main di Persib juga. Bisa jadi nggak main di Persib. Kalaupun main ya jadi pelengkap aja kan gitu. Iya. Ya kan banyak juga pemain-pemain yang bermain di Persib hanya jadi pelengkap aja gitu. Namanya ya asal ada aja di tim itu gitu. Tapi Atep di Persija juga udah masuk kategori bintang ya, maksudnya key player ya saat itu. Iya. Dan kebetulan pas Sergei Dubrovin itu saya pemain inti ya. Ya bisa dibilang tidak tergantikan karena waktu itu selain di Persija juga saya masih bolak-balik timnas 23, timnas senior kan gitu. Gerald ada di situ. Pangkali. Gerald Pangkali. Iya, bareng tuh. Pangkali di situ. Warobai juga enggak ya? Warobai enggak. Oh enggak, Warobai ke Sriwijaya waktu itu ya. Nah terus saat-saat yang dinantikan akhirnya tiba Atep main di Bandung. Iya. Setelah melewati masa-masa kabur main di Bandung sebagai lawan. Oh, jadi pas Persija. Iya, pas Persija sama timnas pernah 2 kali main di Bandung di Sorak-Soraki. Di Siliwangi ya. Setidaknya saya melihat Atep 2 kali diteror di Siliwangi. Yang pertama ketika membela Persija, yang kedua ketika membela timnas. Itu tes saya 2000. Oh iya. 2000 berapa? AFF apa ya? 2005 ya, atau 2006? Bukannya iya AFF yang gagal itu ya? Yang ketika AFF yang di Singapura gagal. Yang Peter White juga kan? Iya. 2006 ya? Sebelum Piala Asia 2007. Makanya habis itu dipecat ganti Van Kolev. Iya betul untuk Piala Asia. 2006 betul. Oh berarti duluan tandang bersama Persija ya ke Siliwangi ya? Baru yang setelahnya timnas itu yang diteror. Saya sih pas ke Siliwanginya baru pas timnas itu. Karena waktu awal Persija main ke Siliwangi saya nggak ikut. Kalau nggak salah saya masih TC di timnas. Oh timnas dulu berarti ya pertama kali. Jadi pertama kali main di Bandung di Siliwangi itu saya statusnya pemain timnas. Nah, di teror. Dianjing-anjingin satu stadion bos. Dianjing-anjingin. Disiulin. Di anak haramin. Dilempar. Nah itu tapi tidak meruntuhkan cinta Bang Atep ke Persib
Kalau Ketika dapat bicara perlakuan itu? meruntuhkan cinta enggak sih. Enggak, karena ini bagian dari profesi saya. Saya bilang ya mungkin ini harus seperti ini dulu ya nggak apa-apa lah. Walaupun waktu itu sempat juga ini kenapa sih? Padahal saya nih memperkuat tim nasional gitu, bukan memperkuat Persija. Iya. Tapi mereka melihatnya ya saya pemain Persija gitu. Jadi dari mulai Dan putra Jawa Barat itu iya. masalahnya. Kalau pemain Persija tapi bukan bukan fans Persib, ya mungkin nggak diapa-apain. Tapi karena fans Persib kok main di Persija gitu. Jadi ya? kronologisnya sore itu kan timnas main nih. Kan udah diumumin kan line up pertama. Ini Atep. Dari pengumuman udah ini nih. Nah, terus Zainal Arif saat itu kan main di timnas ya kalau nggak salah. Zainal Arif dikasih bunga sama Arcan Yuri. Arcan Yuri kan pelatih Persib Bandung kan. Bahwa ini putra daerah pemain Persib yang membanggakan timnas. Iya. Atep gak dikasih karena dianggapnya musuh bersama. Wah jadi itu seru banget tuh sore itu untuk seorang Atep ya saya nggak tahu kalau saat itu Mental gimana nah, Bang? ya, mental Pas gimana? pertandingan. ya yang pasti awalnya sih pas pertama keluar mau pemanasan itu kan seluruh stadion hampir suaranya nyanyiin saya ataupun neriakin saya. Macam-macam lah kata-kata kasar. Down sih awalnya. Tapi untungnya saya banyak teman-teman senior gitu kayak Mas Hendro gitu. Udah gak usah peduliin, biarin aja gitu. Fokus aja di main gitu. Begitupun Jana Arif kayak gitu. Menguatkan saya gitu. Menurut saya, oh iya juga ya gitu. Ya udah akhirnya melakukan pemanasan walaupun sepanjang pertandingan itu mereka nyanyiin saya macam-macam lah gitu. Cuman saya berpikir nih, ya kalau saya down ya saya kalah dong gitu. Tapi bagaimana caranya saya membuat mereka Balik mendukung ya. balik mendukung. Dan alhamdulillahnya mungkin rezeki saya juga di pertandingan itu saya mencetak gol. Cetak gol terus buka baju timnas di dalam bajunya Persib. Enggak, bajunya baju putih dalamnya. Dia buka baju. Iya, Salah baju buka tahu, sambil gini. Wah, itu bikin tambah kesal Bang, bukan balik begitu ya. Iyalah, selebrasi apa kayak gitu kan waktu itu sangat heboh. Kok ini orang berani banget gitu. Istilahnya waktu itu kan belum senior banget, masih muda. Masih pemain muda. Masih muda. Oh itu sore yang sangat seru ya Kang ya saat itu. Iya, ya ngerasa puas aja gitu. Membalas dendam. Membalas dendam. Karena kan kita juga gak bisa maki-maki mereka secara satu persatu kan. Ya otomatis dengan menampilkan permainan terbaik kita membuat mereka diam dengan gol, ya itu selesai gitu. Maksudnya udah Enggak selesai. merasa puas. Enggak selesai Bang. Enggak selesai, berlanjut ke tahun-tahun berikut. Tapi kan setelah itu akhirnya ya Boboto meminta saya untuk pulang kan gitu. Iya. Karena merasa ya Atep udah layak untuk main di Persib. Jadi ketika sore itu Atep pencetak gol sempat ada kayak headline Salim lebih baik daripada Atep. Gitu. Salim Ali terus. Iya saat itu kan. Ya. Udah tenang aja lupakan Atep kita masih punya Salim gitu di Bandung tuh. Iya, tapi ada undangan resmi ya dari Iya tapi para lubuk fans. hati terdalam ya pasti pengen Atep untuk pulang ke Bandung semua bobotoh dan publik Iya. Bandung saat itu. Ini soalnya bintang Cianjur nih. Bintang Cianjur. Versi Itu lapangan pasir. Ke keluarga gimana Kang ketika ngelihat treatment terhadap Atep di teror gitu di Bandung saat itu? Iya kebetulan keluarga juga jarang juga baca koran kan gitu. Ya namanya di kampung kan gitu. Ya kalau dia nggak dapat informasi langsung dari saya, dia juga nggak bakalan tahu gitu. Jadi saya berusaha nggak ngomong tentang hal itu. Tapi dia juga kalau nonton terus gitu. Karena di TV kalau ada main nonton gitu. Paling kalau pulang ya dikomentarin kan gitu. Kalau bapak ya, tapi kalau ibu sih nggak pernah peduli komentar, ya. nggak peduli. Nggak peduli. Orang sudah suruh sekolah, masuk pesantren, ikut bola, mampus disorakin gitu. Ibu kayaknya gitu ya, mungkin ya. Suruh siapa main bola? Iya kan, udah santri, kalau nggak ikut liga santri kan bisa. Mental lumayan teruji ya dari muda ya. Iya sih, karena ya kalau disamakan sama idolanya juga Cristiano Ronaldo kan. Kalau dulu kan, kalau sekarang itu Zulham kan yang kemarin-kemarin. Apaan Enggak, kemarin-kemarin. Cristiano Julham. Iya, Zulham yang selalu bilang kayak tiru Cristiano gitu. Kalau waktu itu Atep. Iya, emang udah Ronaldo banget. Udah kayak Nomor gitu. Jadi 7. banyak kontroversi satu, terus kemudian nomor 7, gaya main di wing gitu-gitu. Sepatu sama, cara Rambut hampir gocekannya mengikuti Cristiano Ronaldo gitu-gitu.
Nah itu aja. Kalau Zulham kan sekalian selebrasi tuh. Tapi kapten Persela. Iya. Kakak. Kemudian kapan Kang panggilan untuk pulang ke Bandung itu tiba? 2007. Setelah sebenarnya 2006 juga karena waktu itu saya masih main di timnas senior kan. Nah manajernya itu Pak Chandra, wakil manajer itu Pak Chandra Solehan, yang dia juga manajer juga kalau nggak salah, manajer apa wakil manajer di Persib itu. Sempet tuh di Vietnam, udah teh ayo balik katanya gitu, karena Eka juga kan ada di situ kan. Udah nyuruh tuh, kita sempat ketemu malahan di Bandung, sempat ketemu sama Pak Chandra dan Pak Yosi. Sempet ngomong-ngomong. Cuman saya bilang, aduh Pak, kayaknya agak berat kalau saya terima sekarang gitu. Itu kan masih tahun kedua saya di Persija ya. Cobalah saya setahun lagi gitu. Mungkin akan lebih siap. Maksudnya ketika saya balik pun saya tidak hanya balik sebagai pemain yang ya punya kualitas biasa gitu. Tapi saya balik itu kan pengen bener-bener balik secara mental kuat kan, secara kualitas juga bagus, sudah mateng gitu. Pada akhirnya 2006 tuh saya masih lanjutkan di Persija tuh. Walaupun sebenarnya pas di Persija juga saya tetap jadi pilihan utama ya. Waktu itu menghadapi tahun 2007 kita para pemain, contoh waktu itu ada Mas BP, ada Bang Ismet, ada Ali Yudin, minta masukan-masukan nih untuk pelatih siapa, untuk pemain siapa, dan pemain mudanya saya sempat ketemu di Balkot kalau nggak salah sama Pak manajer itu. Udah ketemu, udah kita kasih masukan pelatihnya, mereka udah setuju nih manajemen. Nah besoknya saya pulang ke Cianjur, inilah si Erlangga juga kan lagi libur Deltras karena waktu di timnas kan kita sekamar. Kebetulan sama Eka juga sekamar juga kan. Jadi memang bertiga itu dekat banget lah. Tapi di mana? Cianjur, ke Bandung yuk. Ayo gitu. Akhirnya saya dari Cianjur ke Bandung, Erlangga dari Jakarta ke Bandung. Kita nelpon Eka, Kak saya mau ke Bandung. Udah tidur di sini aja di rumah Eka kan. Eka udah punya rumah di Bandung kan. Ternyata Eka merancang sesuatu juga di sana. Dia telepon Pak Haji Umum. Wah jahat juga ya. Jebakan. Pak Haji, Atep mau ke Bandung. Udah Kak suruh nginep di hotel Homan aja katanya. Ya akhirnya saya sama Erlangga ke Bandung. Tadinya mau nginep di rumah Eka, kata Eka gak usah di Homan aja. Udah dikasih sama Pak Haji. Ah nanti gimana Kak? Enggak udah disiapin katanya. Udah lah malam itu kita tidur. Besoknya Pak Haji ke hotel, ke kamar, langsung ditodong. Tep, Persibja balik katanya. Lah, saya kan sementara udah merancang sesuatu di Persija kan gitu. Untuk 1 tahun lagi? Iya untuk 1 tahun lagi. Ini Pak Haji di depan seperti ini udah nawarin harga, udah ya paling tinggi lah waktu itu kan gitu. Penawarannya menarik lah gitu. Pemain timnas. Jadi susah juga. Kalau yang di Vietnam belum diomongin budget ya. Jadi 1 tahun lagi. Pas ini udah bilang budget. Kayaknya saya sudah cukup berkualitas. Mungkin seperti itu. Kalau di sana alasannya kualitas. Mau dibagusin lagi dulu. Bebas ya. Terus. Ya akhirnya setelah beberapa pertimbangan di situ saya telepon bapak saya. Cuman kata bapak saya, ya udah terserah deh. Ya di situ enak sih lebih dekat katanya. Tapi ya terserah kamu yang merasakan. Akhirnya ya udah hari itu juga saya deal gitu. Deal tapi udah habis kontrak di Persija? Sebenarnya udah habis kontrak di Persija. Cuman kan udah merancang sesuatu untuk musim depannya. Ya saya sebagai pemain muda ya ikut dilibatkan lah gitu. Iya. Artinya ya mungkin saya juga ada peran juga kan gitu. Nah akhirnya di situ kebetulan Erlangga tadinya juga dia mau ke Persija juga. Oh iya. Karena sama-sama saya di situ akhirnya sepaket. Deal juga malam itu. Dia juga malam sama itu. Erlangga. Oh jadi nanti kalian 10% buat Eka gitu. Karena Eka yang menjerokkan nih. Mungkin Eka udah motong duluan kan. Akhirnya deal lah malam itu. Akhirnya deal lah di situ. Akhirnya
setelah beritanya keluar, karena kan langsung diumumin tuh. Karena media kan ternyata Pak Haji udah berancang sesuatu. Media udah di bawah nungguin Bang. Waduh. Udah banyak, karena di Persib itu kan medianya banyak. Pas saya turun, buset. Ini langsung berhadapan dengan media, saya suruh press con gitu. Astaga. Bagus. Setelah berita itu Jebakan. keluar, akhirnya saya diteleponin sama Persija. Saya nggak angkat juga. Kabur. Sementara barang-barang saya masih di Persija. Dibakar. Terus gimana dong? Hubungan dengan Persija memburuk? Ya lumayan agak memburuk. Saat itu ya? Saat itu agak memburuk karena saya pikir barang-barang saya gimana nih, karena masih ada TV, ada macam-macam lah, kayak DVD, sepatu kan kayak gitu. Cuman waktu itu ada salah satu official orang Bogor. Ya kebetulan deket juga lah. Saya minta tolong sama dia aja. Bawain dong ke Bogor. Ini saya kasih ongkos, nanti saya ambil di Bogor. Saya nggak berani masuk ke Persija gitu. Karena saya merasa salah. Tapi karena jebakan Eka, mendingan di press con itu dibilang, saya kesini buat liburan, dijebak oleh Eka Ramdhani gitu. Nanti ternyata baru. jadi agen juga ya kayak. Iya. Oh banyak, kemarin siapa yang cerita di sini? Ada pemain jadi merangkap agen juga banyak. Akhirnya jadi itu perjalanan ya. di Bandung dimulai dari situ berarti. Dari situ. Dari jebakan. Kan memang pelatihnya udah ada waktu itu siapa? Jaya Hartono. Nah, ternyata ada beberapa gerbongnya yang dibawa ya, salah satunya Hilton, Haryono tuh udah ada di situ duluan. Waluyo. Waluyo. Dan ternyata pas saya masuk ke situ, saya tidak masuk kriterianya pelatih. Beda dengan gaya permainannya. Beda. Jadi nggak masuk kriteria pelatih. Jadi pas pertama main, waktu itu sama mana ya? Saya nggak masuk line up. Waduh. Sedih juga. Padahal di Persija Tadi udah inti. merasa kualitas oke. Oke. Ini drop lagi nih. Kenal lagi. Karena ada Siswanto di situ. Iya. Itu karena memang bukan kriterianya pelatih. Jadi pemain yang mungkin dibawa sama manajemen lah gitu. Terus ya diinginkan juga oleh sebagian Waktu itu kan supporter. belanja gila-gilaan ya Persib Iya, ya. iya. Banyak Iya, pemain. banyak. Pemain muda lagi. Ya pemain asing kan juga bagus-bagus kan waktu itu. Akhirnya harus berjuang lagi mendapatkan Berjuang lagi. Sempet tuh ada tawaran juga dari beberapa klub kan untuk setengah musim itu. Saya sempat bilang juga ke Pak Haji, udahlah saya keluar dulu aja deh kalau gitu. Cuman katanya nggak usah, katanya udah di sini aja. Ya tetap, maksudnya ketika saya harus mendapatkan posisi saya ya harus berjuang lagi gitu. Akhirnya bagaimana saya bisa mendapatkan itu ya saya buktikan di latihan gitu. Dan akhirnya dapat posisi inti itu. Iya, walaupun pertama posisinya adalah wing back kiri. Iya 352. 352. Kan kaki kiri saya Mati. Saya kan dominan di kanan karena di timnas di Persija. Bukan dominan lagi, hampir 95% kaki kanan. Kaki kiri buat numpu aja. Awalnya sih markir dulu gitu. Tapi ya karena di posisi itu mau gak mau minimal nendang nyampe lah gitu. Alhamdulillah sih. Saya dominan nyerang memang gitu. Karena waktu itu ada Eka juga, ada Haryono juga yang mengcover posisi saya. Jadi ya lumayan lah di posisi kiri itu, walaupun pertama ya kontribusinya ada gitu. Dan untungnya tren berubah, sepak bola dunia mengenal inverted winger itu kan. Iya, masuk ke pemain dalam. kaki kanan yang ditaruh di kiri kan. iya. Dan Atep ternyata ada di zaman itu pas. Tapi itu pelatih yang sama ya? Masih ya? Masih yang sama. Belum ganti ya? Belum. Oke, iya. Iya, tapi terus adaptasi dengan taktiknya dia. Iya, mau gak mau harus adaptasi. Jadi bukan pelatih yang berubah dong saat itu ya? Enggak, belum. Dia seorang Atep Betul. yang merubah ya, saya yang gaya berubah. mainnya. Nah, cuman saya berpikir gini, ya kalau saya menggunakan kaki kiri otomatis saya akan jadi pengumpan aja. Oke. Gimana caranya kaki kanan saya juga bisa dimaksimalkan. Mau gak mau saya harus masuk ke tengah. Oke. Ke dalam, cut inside saya sering syuting. Dan ada beberapa kali gol kan. Banyak. Ya. Dari Posisi kayak gitu. posisi itu. Bola-bola. Iya, yang tadinya jadi biasanya saya posisi di kanan itu jadi pengumpan aja, dominan pengumpan. Sekarang Masuk ke dalam. saya maksimalkan kaki kanan saya karena ketika saya masuk ke dalam ternyata ruangnya
terbukanya semakin lebar. Dan kaki kanan bisa dimanfaatkan di posisi Bisa itu. dimanfaatkan, bisa untuk Ada pressing. salah satu gol yang bagus tuh. Lawan Banyak. apa ya? Dia bagus terus kalau gue. Enggak, ada satu yang dari dia masuk, gocek pemain sedikit, di luar kotak penalti pokoknya. Terus bolanya yang lob gitu tuh. Yang Mitra kayak Kukar. Mitra Kukar ya? Oh iya. Iya, bola lob gini. Kalau Atep emang gak Sudut ya? spesialis cetak-cetak gol cantik. Iya, kaki kanannya emang spesialis kanan. Sosokan main di kiri lagi. Tapi kaki kiri juga cetak gol juga. Iya, tapi kan kita tahu lah kualitasnya. Ya. Tapi lawan Selangor ya yang Malaysia yang sudut sempit. Kaki kiri loh. Oke, Selangor. Coba nanti lihat. Coba saya Sudut lihat ya. sempit. Tapi saya masih paling suka gol Terus yang lawan Putra. Makassar sudut sempit juga di GBLA. Iya, tapi nggak indah. Yang indah ya lawan Mitra Kukar. Kaki kanan. Bola ngelop kayak gimana gitu, kayak gol-golnya Totti gitu-gitu. Del Piero yang bolanya ada naik sedikit dulu. Itu baru ada turun. latihannya. Iya. Dia latihan terus katanya. Latihan di Cianjur nggak pakai sepatu. Nggak pakai sepatu. Apalagi pakai sepatu kan. Di lapangan sawah. Iya. Tapi habis itu pada akhirnya mengantar Persib juara. Iya. 2014. 2014. 2015. Eka udah legenda Persib banget. Nah, Yang angkat pialanya Atep. kenapa tuh? Eka gak angkat piala. Eka yang kasih. Nah itu. Ya enggak. Dosa jebakan. Dosa berjebak. Garis tangan. Garis tangan Atep tuh selalu bagus. Iya sih. Publik Bandung tuh selalu menilai setidaknya ada 2 orang yang garis tangannya bagus. Yang pertama Jajang Nurjaman. Jajang Nurjaman. Yang kedua Atep. Karena selalu ada di momen yang tepat ya. Tepat banget, bukan tepat lagi. Selalu ada di momen yang tepat banget. Ketika Atep main jelek gitu, gak pernah mencetak gol, tiba-tiba dia di semifinal cetak gol penentu. Nah itu Oke. sering terjadi di hal-hal kayak gitu. Di timnas juga gitu kalau nggak salah. Walaupun 2007 nggak dipanggil ya. 2007 dipanggil. 2007 Piala Asia Piala dipanggil. Asia. Iya, Oh iya Van di Kolen. cadangan ya. Cadangan. Cadangan ya waktu itu ya. Iya. Karena ganti pelatih kan. Jadi saya cadangan. Dari Van Kolev ya. Tapi pas Peter White inti tuh. Inti. Inti Iya, Piala dari AFF tuh. Piala AFF. Makanya gagal kan. Cetak gol. Makanya gagal kan. Gagal. Kemudian takdir membawa Atep menjadi orang yang memutus penantian Persib juara di tahun 2014. Betul. Setelah 19 tahun. 19 tahun. Iya. Atep dan teman-teman saat itu kondisinya Atep kapten kan? Skuad saat itu ya. Karena pemain yang salah satu yang terlama juga membela Persib Bandung dari 2009 kan. 10 tahun. Dari 2007. Iya. Tapi cintanya kan dari kecil. Iya. Cintanya buat Betul. Persib kan dari kecil. Gak suka PSC Cianjur. Gak suka. Perkesit bukan PSC. Perkesit ada. Ada. Perkesit. Oh, Nyambung nggak? Liga berapa tuh? Gak nyambung. Liga 3. Liga 3. Persatuan ke ini apa? Persatuan Sepak Bola Kabupaten Cianjur. Mungkin ya. Tapi kok perkesit? Enggak tahu saya juga. Pernya udah persatuan nih. Kayaknya apa? Kabupaten. Persatuan Kabupaten. Gak tahu sih itu ya. Sit apa? Nanti kita cari tahu. Astagfirullah. Baru tahu saya ada. Tolong tanyakan ke ketua PSSI-nya. Nanti Google ya. Google. Kemudian Atep menjadi juara di Persib Bandung. Berarti itu juara liga pertama kali juga untuk seorang Atep ya? Juara Liga pertama. Juara Liga pertama. Karena waktu di Persija 2 kali Runner up. final tuh runner up. Ya itu bukan yang kena skorsing gitu. Iya. Jadi yang main terus bawa juara tuh ya di Persib. Dan mimpi yang tadi kita ceritain, yang Atep ceritain bahwa dari Cianjur pengen main bola pemain, jadi pengen jadi kayak Asep Dayat gitu. Sebenernya. Akhirnya Tercapai. terlampaui bahkan. Mengangkat Juara piala ya? sebagai Iya. kapten gitu. Dan ya itu saya ketika perpindahan saya dari Persija saya juga sempat berucap gini. Ketika saya balik ke Persib saya harus mengangkat trofi. Ya mungkin ucapan adalah doa ya. Iya. Dan memang saya bilang juga saya kalau pas ke Persib saya harus nikah. Bener nikah juga. Dan satu lagi nih. Waktu balik ke Cianjur udah bawa mobil belum? Hayalan sebelum berangkat ke Uni. Alhamdulillah akhirnya kesampaian. Bawa mobil ya? Oh, gokil. Itu hayalan. Mobil pertama saya Honda Jazz. Oh Honda Jazz. Oh 2009 emang wah sangat Ya. sangat wah itu Honda Jazz ya. Akhirnya pulang duduk di teras itu udah lihat mobilnya nggak melamun lagi ya. Enggak lama lagi. Gokil sih. Kenyataan kan? Gokil. Ayo kita Ini dari bikin mimpi film itu. Atep. Itu. Film Atep. Atep the movie. Nanti ada dokumenter. Dari sebuah hayal ya. Enggak suka tuh saya kalau hal-hal yang gitu tuh yang dihayalin tapi tiba-tiba di masa mendatang hayalannya itu di Kenyataan. kenyataan gitu bahwa Pengen jadi pemain Persib, kenyataan
juara di Persib. Juara di Persib. Itu sih memang betul. Jadi pelajarannya adalah bahwa apa yang Anda ucapkan, apa yang Anda pikirkan kalau dilengkapi dengan amin itu akan menjadi doa. Betul. Ya. Bagus, garis tangannya bagus. Iya, tapi garis tangan setelah juara gak bagus nih. Karirnya agak meredup. Apakah karena waktu itu abang merasa udah selesai pencapaiannya gitu, masuk timnas sudah, main di 2 klub besar ya, juaranya di tim yang diidolakan dari kecil, yang dicintai dari kecil. Apakah kayak kalau pemain itu udah nggak ada semangat untuk menang lah? Apakah itu? Iya, salah satunya itu. Jadi sebenarnya kan saya ingin pensiun di Persib sebenarnya, walaupun kenyataannya kan nggak seperti itu. Gitu. Tapi saya merasa waktu itu juga ya saya masih sedikit agak belum tua-tua amat lah kan gitu. Tapi saya mungkin akan bermain 1 tahun lagi waktu itu saya bilang. Tapi ya mungkin saya nggak di level nggak selevel dengan Persib timnya gitu. Karena saking saya cintanya sama Persib. Ya itu tadi karena saya ngerasa kalaupun bermain saya udah nggak ada ambisi lagi gitu. Yeah. Udah semangatnya udah berbeda gitu. Karena saya merasa cukup lah. Di 2 tim besar aja ya kurang lebih Persija 3 tahun, Persib 10 tahun, udah 13 tahun belum di timnas kan gitu. Menurut saya udah cukup lah gitu. Nah karena memang waktu itu saya juga ya punya ada beberapa anak tanggungan kan gitu. Ya udah akhirnya ya udah main lah untuk 1 tahun lagi mungkin walaupun saya coba turun kasta gitu. Turun kasta karena saya nggak mau nantinya merugikan Persib sendiri ketemu dengan Persib gitu. Walaupun belum tentu juga saya main bagus kan gitu. Tapi takutnya kalau garis tangan saya bagus saya cetak gol, ya saya juga menyakitin hati saya kan gitu. Ya udah akhirnya saya turunkan. Walaupun waktu itu banyak juga beberapa tawaran dari tim-tim Liga 1, Liga 1 terus Liga 2 hampir semuanya. Sampai akhirnya saya memutuskan untuk ya udahlah ke Mitra Kukar aja. Iya. Dan itu cukup mematahkan hatinya Atep ya saat itu. Karena kita lihat di beberapa wawancara pas Atep harus keluar dari Persib itu Atep menangis dan ya seperti yang gak mau pisah aja sebetulnya gitu. Iya seperti itulah. Ya beberapa kali di wawancara kan saya juga mengutarakannya dengan penuh kesedihan gitu. Ya mungkin ya itu karena saya ekspektasi saya udah saya pensiun di Persib deh gitu. Ternyata waktu berkata masih bisa ya. Iya ternyata ya tidak seperti itu. Ya udah akhirnya tetap saya mencoba tetap bermain. Saya jauh nggak apa-apa deh gitu. Yang penting saya turunkan kasta. Tapi waktu itu hubungan dengan Persib sampai keluarnya tetap baik ya? Alhamdulillah baik. Dengan manajemen maupun supporter. Dengan manajemen dan alhamdulillah supporter juga dari awalnya ya tahulah kan gitu pada akhirnya menjadi yang menyayangi Atep pada akhirnya. Ya pada intinya kita sebagai pemain ingin ending yang baik kan gitu. Dan alhamdulillah saya mendapatkan itu gitu. Kan tidak semua pemain juga mendapatkan ending yang baik kan. Ya disayang sama supporter kan kayak gitu. Apalagi kita tahu supporter Persib kan besar banget kan gitu. Dan saya ketika ending itu ya itu mendapatkan perlakuan baik gitu. Walaupun menurut saya ya saya inginnya di akhir karir saya di Persib. Saya minta mungkin setahun lagi udahlah cukup saya pensiun tapi saya mengakhiri karir di situ. Tapi ya memang tidak seperti itu gitu. Tapi bersyukurnya ya itu tadi yang tadinya saya selama mungkin 10 tahun ini ya banyak hujatan, ya istri juga merasakan kan, tapi akhirnya pas keluar karena kasihan terhadap saya akhirnya mereka saking cintanya mungkin terhadap saya ya alhamdulillah masih mendapat apresiasi. Iya sih, itu happy ending lah istilahnya. Jadi untuk main di kayak Mitra Kukar itu terus PSKC terus sekarang di Persika Karawang Liga 3 sebetulnya udah tidak dalam mood terbaik ya sebetulnya udah. Tidak dalam mood terbaik. Sebenarnya untuk musim ini saya bicara karena saya tidak ingin udahlah selesai kan gitu. Apalagi kemarin kan saya sempat ke politik juga kan gitu. Udahlah selesai gitu. Saya lebih menikmati. Kalau dulu ini kan main bola tuh penuh tekanan, beban kan gitu. Belum sebelum main, sesudah main tuh udah capek lah kan gitu. Kalau sekarang itu ketika pengen main bola tuh benar-benar happy gitu, benar-benar fun gitu. Makanya kan sering
main di komunitas kan gitu. Benar-benar menikmati. Berarti sepak bola sih sebagai olahraga ya? Sebagai olahraga gitu. Nah ternyata pas kemarin ada tawaran gitu. Iya sampai akhirnya saya cedera kan gitu. Aduh sedih banget. Padahal selama berkarir saya gak pernah cedera parah. Paling keseleo, encok pernah. Encok pernah. Dan sekarang kena ACL. Sekarang ACL pada akhirnya. Aduh, ya kita doakan semoga cepat sembuh ya. Cepat sembuh sih. Tapi satu pertanyaan sebelum kita masuk ke Ultimate Team, Coach. Kalau tadi impiannya pengen main di Persib Bandung, udah melampaui ya targetnya. Hanya main saja, tapi ternyata ini main dan angkat piala sebagai kapten. Pengen gak jadi pelatih Persib suatu saat nanti? Pengen lah. Dan itu Persib ya, bukan klub lain? Iya Persib. Ya saya lisensi udah C. Ya mungkin kalau ada waktu saya mungkin akan ngejar B. Ya saya coba naikin dulu lisensi walaupun secara pengalaman garis tangan juga katanya bagus kata Coach Rifan kan gitu. Ya mudah-mudahan jangan percaya. Ketika ngelatih juga sama mereka gitu. Ini yang bikin sematan Lord, sematan Ahmad, Rizal ini mereka. Jadi jangan percaya sama omongan-omongan dia. Tapi tanya media-media Bandung 2014 dia kalau main wawancara saya. Sugestinya apa? Kalau wawancara saya pasti menang. Jadi ada jinx baik, kutukan yang baik gitu. Jadi pre-match kan kalau sebelum pertandingan ada press con sebelum pertandingan tuh. Nah kalau wawancara Atep itu bakal menang hasilnya. Dan itu benar terjadi. Penyisihan 8 besar sampai pas final. Jadi kan ada beberapa wartawan Bandung yang tidak berangkat ke Palembang karena tidak dapat pesawat kan. Nah nelfon ke wartawan yang di Palembang. Pokoknya wawancaranya harus Atep ya. Harus Atep. Atep kan ini kan kadang wawancara kan emang dipilih yang bermain line up dulu kan. Kalau yang cadangan gak main. Nah saking harus dipaksakannya disusulin ke kamar Atep. Atep wawancara dulu karena ini kalau Atep yang wawancara kita juara. Juara. Tapi syirik tau gak? Star garis tangan. Ada kutukan astagfirullah. Yang terjadi faktanya kayak gitu. Atep sampai percaya kan? Lah itu gak percaya orang dia yang dikejar-kejar ke hotel. Gak boleh percaya. Gak boleh. Semuanya karena permainan dan strategi. Gak ada gitu-gitu tuh. Dan diserahkan sisanya. Gak pakai strategi. Tanya Atep 2014 pakai strategi. Gak pakai strategi. Masa pakai dukun-dukun gitu. Maksakan kita harus percaya. Taktiknya kebersamaan katanya. Iya itu kekompakan strategi juga. Kekompakan permainan gitu. Dan sisanya serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masa serahkan kepada wartawan yang wawancarai Atep. Ada banget. Oke kalau begitu teman-teman kita karena Bang Atep ingin menjadi seorang pelatih, kita mulai dulu nih dari menyusun pemain-pemain idolanya supaya kalau menjadi pelatih siapa nih pemain-pemain yang akan dipasang. Ultimate Team mulai dari formasi dan ini pemain harus dari Jawa Barat. Kalau Ricardo Salampesi kan kemarin pemain Papua ya. Kalau ini Kang Atep harus menyusun 11 pemain Jawa Barat. Nah, ya. ini dia termasuk pemain yang dulu. Iya, bebas. Sepanjang masa sampai sekarang. Nah, formasi mau 4-3-3? 4-3-3, oke. Siapa di penjaga gawang? Cecep Supriyatna. Oke, bek kanan. Bek kanan siapa ya? Ada Gilang Angga. Ada enggak yang Gilang Angga. Oke. 2 bek tengah. Robi Darwis dengan siapa lagi ya? Banyak gak pemain Persib dari masa ke masa banyak banget. Zaman-zaman kecil di Cianjur. Lihatnya siapa di sana? Dadak Hidayat. Nah. Bek kiri. Bek kiri siapa? Ada Nandang Kurnedi, ada Erik Setiawan, ada Erik Setiawan. Oke, Erik Setiawan. Gelandang nih, 3 gelandang. Nah ini Eka Ramdhani. Eka Ramdhani aslinya mana? Purwakarta ya. Okay. Sama Salim Alidrus. Iya. Oh iya, itu Habib Purwakarta tuh. Alidrus kan. Gelandang lagi harus Jawa Barat ya. Iya. Jawa Barat Pride nih. Yang pantas gagal dicaleg pemain aja gak tahu di Jawa Barat nih. Yang zaman sekarang juga boleh, yang zaman sekarang boleh, zaman dulu boleh.
Teman-teman. Nah sekarang ada siapa aja? Robby Darwis. Ada Beckham. Boleh, Robby Ya, Darwis kanan. yang ini kan, yang timnas. Iya silakan. Oh iya Robby Darwis. Bebas. Oh iya. Nanti kita cerita soal Robby Darwis. Oh, daripada aja nggak tahu pemain sekarang pemain lokalnya. Pemain lokalnya. Oh, Deddy Kusnandar. Oh Dedi. Dedi. Oke, kanan. Tantan. Iya. Kenapa ketawa? Itu orang Lembang bener. Iya, orang Lembang, Tantan. Kiri. Kiri Atep lah. Wih, Wis, Atep. penyerang. Ferdinand. Sinaga. Oke. Iya kan dia orang Cicalengka. Iya, tapi kan S-nya ada di belakang itu Sinaga. Tapi orang sana kan. Tapi orang sana. Iya, Indonesia pokoknya. Super Sub. Beckham. Beckham Putra. Pelatih Pak Jajang Nurjaman. Jajang Nurjaman. Nah, ini Kapten nih. Ya saya lah. Pasti. Atep. Di atas Robby Darwis senior. Ya gak apa-apa. Saya yang bawa juara kan. Memang dari, Walaupun dari kecil udah begini memang. Jadi maklum ya. Maklum. Oke, kita bahas satu-satu ya Bang Wan ya. Cecep Supriyatna. Ada kiper siapa lagi ya? Ada Anwar Sanusi. Anwar Sanusi. Kenapa Cecep tuh? Karena dia pernah bareng sama saya. Jadi tahu kualitasnya. Waktu itu kiper kedua ya? Kiper kedua. Persib ya? Cecep Spiderman. Spiderman. Iya. Cepak, lincah ya. Lengket. Iya. Lengket juga. Lompatan-lompatannya tinggi loh Cecep. Iya. Gilang Angga. Ya Gilang juga sama-sama saya di 2007, 2008, 2009 juga. Dia kuat dalam bertahan. Dia juga walaupun dalam hal menyerang dia tidak terlalu kuat. Tapi dia cukup layak untuk bermain di posisi kanan. Dulu saingan gak sih Kang sama Gilang Angga? Dulu enggak. Oh enggak. Beda kan? Beda. Beda posisi. Beda posisi. Oke, Robby Darwis. Robby Darwis senior. Ya kalau Robby Darwis kan kita udah tahu dia Sempat nonton Robby nonton Darwis. sempat karena dia sering overlap, sering maju ke depan, sering cetak gol juga. Jadi kalau dia udah bawa halik ku aing. Oh, Oke. Betul kan? betul. Dedang Hidayat. Ya dia pemain tenang pastinya. Dia juga leader kan di belakang walaupun jarang ngomong tapi reading the ball-nya cukup bagus. Ini Polo Maldini coy. Ya. One man one club. Tapi line up ini Ultimate Team ini kita nggak usah tayangin ya. Kenapa? Enggak, takut dipelajari sama yang mau pilkada besok. Aduh. Dipakai ini di. Iya ini orang-orang bagus ini juga ya. bagus nih di Bandung nih, punya sejarahnya nih. Buat dibikin ya. Buat dibikin roadshow. Roadshow poster 11 line up Atep gitu. Oke lanjut. Ada Bang. Ada kawan ke kita. Ada mau pilkada Jabar kan. Erik Setiawan. Ya kalau Erik saya nggak pernah satu tim di Persib ya, karena pas saya ke Bandung tuh dia udah keluar gitu. Tapi timing overlap dia cukup bagus, crossingnya juga sangat bagus. Oke. Padahal ada itu siapa kapten timnas U16 siapa? Kakang. Bukan, yang Papua. Iqbal. Kan Jawa Barat juga tuh dari kecil. Oh Sumedang Iya Sumedang itu ya. Taruh di situ. Eka Ramdhani. Eka mungkin di depannya kali ya. Oh Eka tukar sama Dedi ya. Dedi. Tapi nanya dikit dong. Kalau Hari Salis orang mana? Salah sebelumnya orang Jakarta kayaknya. Orang Bekasi. Orang Bekasi. Jabar dong. Bekasi Jabar ya? Iya benar. Jawa Barat kan Bekasi ya? Iya. Iya benar. Oke, Dedi Kusnandar. Saya penasaran dari dulu tuh Bang Haris. Dedi cukup tenang untuk mengontrol lapangan tengah. Dia bola-bola switch play-nya bagus. Bola-bola direct ke depannya juga bagus. Jadi menurut saya dia layaklah mendapat di posisi itu. Ini harus dikasih semangat Atep karena dia terancam tidak dapat gelar juara apapun nih kalau nggak juara sekarang keburu kolot nih. Keburu kolot ya. Ya itu tadi makanya kan tidak semua orang beruntung. Walaupun lama berada di Persib seberuntung saya. Garis tangan yang bagus. Bukan garis tangan, doa orang tua. Lebih logis. Kan dia juga didoain orang tuanya lah sama. Iya tapi orang tua ini pengen masuk pesantren. Terima kasih bukan pengennya masuk pesantren. Oke, Robby Darwis junior nih. Robby pemain. Ini sama-sama jadi karakternya hampir sama dengan Haryono. Dia kuat, ngotot. Dia juga berani.
Robby Darwis ini SSB-nya Atep bukan? Iya, SSB saya juga. Oh iya. Di Cianjur. Dia posisi aslinya mana sih? Semuanya dia main bagus loh. Di semua posisi diturunkan. Di nomor 6 kayaknya posisi aslinya. Gelandang. Oh. Siapa yang menemukan Robby Darwis pertama kali? Ada namanya Coach Sandy. Coach Sandy yang sekarang dia ada di Akademi Viking Cimahi. Oh dia yang nemu. Dia yang di Cianjur itu. Sama Kakang juga. Kan memang dia hampir satu angkatan lah. Jadi Kakang Rudianto sama Robby Darwis ini SSB-nya Atep. SSB saya, SSB saya. Bagus kan? bagus. Ini kumpulin SSB buat masa pilkada ya? Buat masa pilek. Jadi nanti kalau kampanye pakai tim ini. Ya, ini. Dibikinin KTP suruh pergi TPS gitu. Gampang banget ya. Eka Ramdhani. Ya tentu Eka dia pemain pinter ya. Kecil tapi dia juga terupas-terupasnya bagus. Ketika bertahan juga bagus. Timing naiknya juga bagus. Ya salah satu pemain idola saya di lapangan tengah. Satu yang disayangkan dari Eka tuh belum dapat juara liga ya. Iya. Kan? Tidak seberuntung saya. Padahal punya orang tua yang doain juga kan. Iya. Keluarganya juga doain. Doain ya. Kurangnya apa? Eka dulu pengen masuk santri gak? Sama orang Kayaknya tua? enggak nih. Oh beda. Tantan. Nah, Iya ada banyak di posisi ini. Kenapa Tantan? Iya. Hah? Kenapa Tantan? Karena dia pemain yang dekat dengan saya. Oh ini nepotisme. Curhat terus. Oh iya. Curhat soal apa? Bongkar sini dong. Saya harus bawa dia ke sini. Padahal itu saingan ya di tim. Saingan. Secara posisi. Iya, harusnya kan injek-injekan kan. Tapi saya sama dia enggak joinan. Jadi Lur, kan semanggilnya Lur. Tolong kamu habisin tuh pemain belakang dia. Maksudnya habisin tuh bikin capek. Biar nanti saya tinggal enaknya gitu. Oh. Jadi udah ini ya, udah join ya. Iya, udah didoktrin seperti itu. Jadi Jadi siap. apa dulu siapa yang main, siapa yang cadangan ya. Saat itu ya. Iya. Oh. Ya karena kadang-kadang kan dia duluan, terus kadang-kadang saya duluan gitu. Jadi pada waktu itu lawan Arema juga saya main duluan. Kalah 2-0. Dia main ganti saya, jadi menang 3-2. Memang garis tangan. Garis tangan. Begitupun gitu. Kalau tetap main duluan, gak cetak gol, saya masuk, saya cetak gol. Jadi podcast syirik ini. Jadi podcast syirik. Awalnya musrik lama-lama jadi ini kan percaya Sampai musik gak percaya. Saya menanyakan tadi garis tangan gitu ya. Ada tanya. Enggak itu. Di kiri ada Atep. Wah ini nih. Oh ini. Apa kelebihan pemain ini? Mana? Atep. Kelebihannya kan tadi udah diceritakan. Garis tangannya bagus. Itu kan? Itu doang. Itu doang. Fix syirik kebetulan. Kalau masih lanjut di sini. Lawan Arema yang cetak gol siapa? Kan kalah tadi bilang 2-0. Lawan Arema yang semifinal. Oh iya. Yang cetak gol siapa? Iya, Atep. Iya. Jadi butuh orang-orang seperti itu. Tapi masa dari garis tangan. Bentar, Atep nih. Atep ketika kondisi jago banget ya, peak performanya Atep sama Febri Bow yang lagi jago banget, lebih jago saha? Wah, itu seru tuh pertanyaan itu. Jago sih lebih jago Febri saya akuin. Tapi beruntung saya. Tetap ke jalur nasib ya. Kalau sama si Swanto, Anda cadangan kan? Garis tangan si Swanto dia bagus. Banget tuh cadangan si Swanto kan. Tapi kan dia gak ngangkat piala juga. Iya orangnya main sebentar doang. Iya tetap kan gak ngangkat piala walaupun dia jago. Iya sih. Benar-benar. Sejarah itu mencatat. Tapi itu bukan garis tangan. Dan tahu nggak? Dia tuh ngaptenin Asian. Oh iya Asian. Oh ya Asian juara Liga Champion. Asian main di situ ya. Kaptennya siapa? Kok bisa ya? Tapi ini koda dan kodar sih. Kan lu juga gitu kan. Koda. Beda bahasa doang. Harus percaya deh. Beda arti tuh. Apa garis tangan apa bahasa? Koda dan kodar itu takdir baik dan takdir yang buruk. Iya itu. Ujung-ujung percaya. Kalau garis tangan syirik. Percaya garis tangan nanti dukun lihat garis tangan Anda putus nih ya. Anda akan putus cinta Anda gitu. Coy, Kapten Asian coy. Astagfirullah, Asian. Temannya Ronaldo. Apa curhatan Asian bang? Ada curhat-curhat. Pernah interaksi gak gitu? Enggak. Di luar? Enggak. Gak pernah ya? Dia eksklusif gitu sendiri ya? Enggak, karena saya gak bisa bahasanya. Dia pakai bahasa apa? Bahasa Inggris. Main sampai Singapura, Vietnam. Terus protes wasit waktu timnas itu pakai bahasa apa? Pernah kejadian yang Eka
kasih tahu ke Essien yang tendangan bebas. Dia pakai bahasa Sunda, Eka. Essien, what? Kok bisa udah tahu orang luar pakai bahasa Sunda. Oke, Ferdinand Alfred Sinaga. Ya, pemain ini berani ya. Berani dan memang finishingnya juga bagus. Makanya walaupun agak bandel, tapi saya yakin kalau ada saya, Eka, apalagi Robby Darwis, pasti dia akan nurut. Jadi menurut saya posisi striker dia layak di situ. Sinaga. Cukup sulit nggak menjinakkan seorang Ferdinand Sinaga di tim? Ada beberapa pemain yang bilang sulit, tapi saya pribadi saya tidak merasa sulit. Karena ya dia cukup respect terhadap saya senior, karena mungkin saya pemain putra daerah dan pemain senior. Walaupun kadang-kadang dia ke pemain lain tuh nggak mandang siapa itu pemain senior, siapa itu pemain ini, ya tetap ya kalau dia sisi emosinya udah keluar ya tetap aja ngamuk. Tapi kalau selama dia bersama saya nggak pernah seperti itu, karena saya memperlakukannya dia juga ya cukup halus junior gitu. Ya. Jadi kayak teman ya. Saya halus juga gitu memperlakukannya. Jadi karena mungkin dengan halus itu jadi dia respect. Oke. Super Sub ada Beckham Putra. Nah ini penerus nomor 7 Atep ya di Persib ya. Bakal angkat piala gak? Aduh saya gak tahu. Kalau nomornya sih udah bener. Tapi garis tangan. Ini enggak, ini takut tersaingi nih. Ada nomor 7 main lama di Persib terus angkat piala. Iya. Jangan dong, jangan ada yang melebihi saya gitu. Jangan, gitu tunggu pasti. Aja nanti setelah 20 tahun. Kan saya 19 tahun. Tunggu 20 tahun baru boleh. Kan sekarang baru berapa tahun dari juara. Tapi emang yang ngangkat piala terakhir ya Atep sih belum juara lagi Persib Bandung. Iya makanya gak mau ada yang menyamai. Jadi cinta kepada Persib tapi takut pemain lain menyamai. Enggak, justru kalau setiap tahun juara ya saya seneng. Karena itu tadi saya kan sekarang berangkat sebagai bobotoh. Sebagai supporter, ya kan. Udah pernah nonton ke stadion? Sekarang belum. Belum pernah sama sekali? Belum pernah. Oke. Jadi setelah 2018 belum ke stadion lagi. Stadion lagi ya. Jajang Nurjaman. Kenapa pelatih ini? Ya dia garis tangannya bagus. Iya tahu. Jajang Nurjaman itu juara sebagai pemain, juara sebagai asisten pelatih, juara sebagai pelatih. Ya, kenapa tidak memasukkan Jajang Nurjaman di line up pemain juga? Ya makanya saya taruh di pelatih. Bisa 2 kan sebenarnya? Hah? Enggak apa-apa. Nah mau hapus apa? Kita kasih satu pilihan. Enggak, justru saya taruh Pak Jajang sebagai pelatih. Sebagai pelatih. Kapten Atep mengalahkan Robby Darwis. Iya. Jauh, jiwa kepemimpinannya jauh. Dengan Robby Darwis senior. Iya. Jauh siapa unggul? Atep lebih unggul. Kang Robby. Tekanlah, harus ditekan ini orang ini. Harus dipaksa menjawab 2 pilihan gitu. Oke, Bang, itulah line up tadi dari Kang Atep. 11 pemain Jawa Barat versi Kang Atep ya. Iya. Dan kita lanjut ke apa Coach? SSB, Sobat Sporty bertanya. Jadi kemarin kita ganti aja garis tangan bertanya gitu. Oke, ada dari RH666094. Buzzer nih. Menurut Lord Atep bagaimanakah dampak hadirnya Luis Milla di Persib? Ya tentu bagus ya. Sangat bagus karena kita tahu kualitas Luis Milla nih sangat baik. Dia pelatih top Eropa. Dari timnas langsung ke Persib. Dan filosofinya dia tentu juga filosofinya Spanyol ya. Jadi dampaknya akan sangat baik ketika dia melatih untuk Persib. Dan kita lihat beberapa pertandingan setelah ditangani dia bagus, berubah sih. Berubah sekali. Tapi baik dari taktik. Sepanjang sejarah itu belum ada pelatih asing yang membawa Persib juara ya? Semuanya baru lokal. Sepanjang sejarah ya. Mudah-mudahan sekarang bisa pecah. Oke. Sekarang apa 2023? 2023? Iya maksudnya pemain ini maksudnya. Ya maksudnya dengan ditangani dengan pelatih Luis Milla ini bisa pecah rekornya. Ataupun pecah Persib tidak pernah juara di tangan pelatih asing. Maksudnya kalau saya sih mending 2023 juaranya. Karena biar tahun ini liga dibekukan dulu.
Iya kan kasus Iya, oke. kasus kemarin ya. Siap. Ada dari Diara Nio. Apakah dulu waktu usia emas pernah dapat tawaran abroad? Bro. Abroad apa? Ini luar negeri. Ya Allah istilah gini doang kira saya. Kayak ini. Kira saya enggak. Ini kabur juga. Jangan malas saya bahas ini. Bahas CSVC ya kan. Ya 2 waktu timnas persiapan SEA Games 23 ya. Di udah tuh. Argentina. Waktu itu pelatihnya Ivan Kolev. Kan kita beberapa kali kita melakukan persiapan selama 1 bulan di sana dan kita beberapa kali uji coba dengan tim-tim usia 20 tim-tim elit mereka ada Argentina. Boca Junior, Independiente. Terus apalagi kalau nggak salah 4 tim gitu. Nah, kebetulan waktu itu agennya Juan Paez kalau nggak salah dia orang Argentina juga yang dia bersama-sama dengan tim pemandu bakatnya sana. Kebetulan waktu itu saya juga bermain cukup baik dan sempat Juan Paez nawarin, ini ada agensi sini, kamu mau main gak di sini? Waktu saya latihan di sana, persiapan di Argentina. Cuman saya bilang, enggak deh, saya mau fokus dulu di Indonesia. Karena apa? Jauh banget bang. Bang, jauh bang. Dia selalu benci kalau ada orang yang nggak mau ngambil tawaran luar negeri. Tevez dari Argentina main di MU. Habis itu di Juventus kurang jauh apa. Walaupun dia bilang dia selalu homesick, tapi dia selesaikan dulu karirnya, baru dia kembali ke Boca. Iya kan? Tevez kan? Iya, orang yang paling sangat homesick kan? Di Maria, tipikalnya sama, homesick. Dari Argentina main sampai di PSG, MU, Real Madrid, Juve sekarang. Diselesaikan dulu usia emasnya, baru dia balik homesick. Ini baru ditawar di muda udah jauh lah. Ada yang kabur lah ya Allah. Ya kabur siapa Cobaan yang kabur? sepak bola apa nih itu? Cobaan sepak bola apa? Ada yang udah siap main. Surat keluarnya belum turun dari federasi. Kurnia Sampdoria loh jadi kiper inti, jadi kiper utama. Liga Italia. Sampdoria Liga Italia Serie A sejarah tercipta. Ternyata mau didaftarin suratnya belum ada dari federasi. Ya Allah. Apa ini itu? Udah bekukan aja dulu ya. 8 tahun kita berbenah urus gini-gini nih gitu. Capek saya. Berikutnya dari Saputra Toy 91. Nih. Udah emosi saya. Apa kami jadi ini lagi pertanyaan ini. Politik dan pelatih. Atau jadi pelatih, politikus atau jadi pelatih? Bentang-bentang saya kemarin sempat ke politikus kali ya. Iya dong. Oh, Itu iya. sudah pasti dong jadi politisi. Itu dapil 2 lagi. Tentu Dapil 3. Dapil kabupaten. Dapil 3 deh. Dapil 3 Jawa Barat ya? mana? Yang kemarin. Kabupaten, Jabar kabupaten. 2. Jabar 2. Jabar 2. Oh, oke. Dapil 2 berarti. Oke. Apa? Pilih mana? Saya jadi pelatih aja. Pelatih. Udah kecewa. Udah kecewa. Apa udah habis banyak. Kapok gak di politik? Hah? Kapok gak? Apa Nyesel mau ya? Iya pas kalah sih kapok. Tapi kalau ada kesempatan lagi mau nyoba lagi gak? Gak tahu ya. Tapi Emang ada passionnya di politik? nggak ada sih. Apa kayak politisi lain ingin memajukan masyarakat aja gitu? Ingin apa? Kayak politisi lain maksudnya ngomongnya di awal gitu. Apa gitu doang gitu? Gitu doang. Enggak, jadi gini ya. Kita kan sebagai pemain sepak bola kan selama ini yang jadi politikus itu kan banyak artis, ya kan? Ya kenapa sih kita sebagai pemain sepak bola tidak mendapat kesempatan yang sama kan gitu? Ya maksudnya ketika nanti jadi, ya setidaknya kita membangun infrastruktur buat anak-anak. Ya potensi-potensi bola yang ada di sekitarnya lah gitu, bangun lapangan yang bagus. Tapi akan terus berefek pembinaan. gitu, yakin? Akan berefek untuk sepak bola Jawa Barat gitu. Ya harusnya berefek. Oh, soalnya di Papua udah sih. Siapa? Jeko Moy anggota DPR RI, Persipura degradasi. DPRD Papua, ini degradasi. Persipura. Kasihan ya. Jadi kayaknya nggak ada efek ya. Kalau saya kan belum tentu. Makanya pilih dulu. Sama saja. Ada dari Raffi Sultan. Kenapa gaya rambutnya itu terus? Wah, ini. Bilang ke tukang cukurnya gimana? Tukang cukur saya itu cuman itu aja. Satu aja. gitu. Satu aja dari pas saya ke Persib 2007 sampai saat ini masih itu aja. Jadi gaya rambutnya ya udah itu, malas ngomong sebenarnya. Bang, pengen model ini, malas ngomong gitunya. Jadi Udah potong aja gitu. potong aja.
Yang sama aja, biar gampang. Tukang cukurnya dikasih kursus. Iya. Iya biar ada variasi. Dan selain itu kan biar ada ciri khas. Walaupun Iya menurut sih, orang iya. membosankan Membosankan kan. tapi lama-lama jadi unik. Jadi ciri unik. khas kan. Iya, jadi ciri Iya, khas. Makanya dari dulu si rambut hiu. Iya. Julukannya. Soalnya kalau gak ada rambutnya berubah-berubah nggak mungkin ada pertanyaan kayak begini nih. Betul. Dia kan fokus ke rambut berarti udah jadi ikonik gitu Iya. seorang Ate. Tapi emang bener gak pernah ganti gaya rambut sih bener sih. Iya. Iya, kalau Beckham kan terkenal dengan gonta-ganti gaya rambut keseringan sehingga jadi ikonik juga. Betul. Gaya rambut tuh ikut tren Beckham gitu-gitu. Kalau cuma satu juga akan jadi Jadi ikonik. ikonik kan Iya. susah juga kan. Susah juga. Kalau kita secara kontinu dengan waktu lama juga ya itu tadi. Kalau bagus ya jadi ikonik kan. Walaupun jadinya jelek juga tetap jadi ikonik juga. Iya kan, sih. gitu. Betul, betul. Iya. Jadi Udah si pertanggung rambut hiu. Jadi kalau kena hujan hiu siripnya berfungsi. Gak tahu. Tanya kalau kena saya tuh kan main bola kalau heading paling takut, Bang. Nah, Bener, takut merem kena saya. kepala ya? Ya takut pokoknya kalau heading. Tapi kalau hujan tiba-tiba kepala saya jadi berani nge-heading. Karena Jadi ada cetak itu. gol. Iya. Karena ada itu. Ya bisa jadi sugesti juga tapi Iya, kalau hujan, kena hujan apa tuh naik kan Sirip hiu. si reviewnya. Oh, percaya dirinya mungkin ya? Bisa jadi percaya diri. Karena kalau rambut kalau kita kayak naik-naik gitu, kalau kena air tuh lebih keren berasanya. Iya, Padahal sama padahal aja. sama kan? aja. Iya, Justru saya juga lepek. gitu tuh dulu tuh. Iya. Iya kalau main bola zaman dulu rambut saya dulu kan berubah-ubah juga ganti-ganti pernah belah tengah waktu jam lurus pernah mangga isap gini yang depan bukan sirip Tintin. hiu belakang ya yang depan gini Iya, iya. nah gitu-gitu abis itu kalau hujan itu kayak berasa kayak wih Keren ya. bahasa keren banget coba bisa lompat-lompat saya di bawah rumput-rumput sumpah dengan rambut tuh Iya. keren banget ya Iya benar. makanya percaya diri berarti percaya sugesti diri ya. jadi meningkatkan percaya diri sugestinya jadi Sugesti. bagus. Tapi mau ditingkatin lagi, udah over kayaknya. Dari zaman kecil soalnya udah pede saya pemain terbaik di Cianjur saya. Tapi terbukti kan pada akhirnya. Ya salah satu yang Iya, berprestasi. makanya itu doa. Kadang-kadang percaya diri dibutuhkan sebagiannya menjadi doa. Pialanya banyak di rumah pasti. Iya, percaya diri itu bagus kayak Ronaldo, ambisi kayak Ronaldo tuh. Dia buktikan sendiri Betul. memang. Bagus. Saya setuju yang gitu-gitu. Ahmad Dhani. Ya kan kesannya pede banget ya. Ya dia pede karyanya ada. Jadi doa buat dia. Betul. Oke, apa coach? Kita ada hadiah, enggak usah ya orang ini. Masa gak usah. Yang lain dikasih masa atau nggak dikasih kita kasih Tapi dong. yang itu saya kasih terpaksa sumpah. Alvin. Saking kesalnya. Kesal saya dengar ceritanya. Masih diplastikin lagi. Yoi. Wah ini fotonya yang Dibuka dulu. Dibuka plastiknya? Iyalah. Enggak usah, enggak apa-apa. Kan Nanti mau ditanda tangan. Bang Atep aja buka. Oh iya udah. Iya. Coba dibacakan dulu lah ada apa aja tuh. Ini FUT buat Kang Atep nomor 7 Indonesia 1985 Cianjur 100 tendangan placing. Oh ini favorit saya. 99 inverted winger. Yui. 2014 juara liga 100 rambut sirip hiu dan tak terhingga Lord. Lord. Silakan ditanda tangan Kang Atep nanti kita Oh iya, bongkar dulu harus ya. ditanda tangan. Iyalah. Ya kita bukan. Nanti kita pajang ya. Bang Atep mau di ini foto yang paling keren waktu saya di timnas gitu. Nah, foto waktu bolos dari Persiba Bantul. Kita pajang di sini. Silakan Atep ditanda tangan. Di mana? Bebas. Bebas. Atep Rizal. Atep Rizal. Untung kita gak pakai di Atep Rizal nih. Untung gak ada Rizal. Ada apa lagi coach buat Kang Atep? Ada ini kita juga hadiah untuk oleh-oleh dari Riors. Wih, silakan Kang Atep. Ini diterima dari Riors. Iya. Untuk ya latihan-latihan dengan masih Mentang-mentang sama-sama Sunda jadi warnanya sama gitu. Saya dibikin beda sendiri. Enggak ada mentang-mentang. Oh, kan? Hah? Enggak, tuh. Masih suka latihan-latihan enggak? Main bola? Ya masih lah ya. Ya masih lah nggak bisa jauh dari itu. Gak bisa jauh ya. Tapi dalam waktu dekat akan ambil lisensi B sampai A. Iya. Pengen. Rencananya ke situ ya. Kemarin sih udah rencana dari abis Lebaran kemarin tuh pengen ngambil Oke. lisensi B.
Tapi waktunya belum ada. Tapi mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa ngambil lisensi B. Nah waktunya panjang nih kan. Panjang ya? Mau dibekukan kan. bisa diambil. Bukan saya ngomong. Enggak saya ngomong, emang saya ngomong harus mundur dulu semuanya. Emosi saya. Oke, hatur nuhun ya. Atep sudah mampir ke Sport 77, sudah Ya, ketemu makasih Mamat. Kang. Sehat-sehat kakinya. Kembali pulih lagi. Semoga sehat-sehat terus tetap di sepak bola. Amin. Jangan ke politik ya, tapi kalau mau terserah sih. Terserah. Yang penting kalau udah masuk ke dalam jangan menggabungkan sepak bola dengan politik ya. Itu ya. Wih, ya. Wah, iya. Pendidikan politik lu. Siap. Pendidikan politik. Enggak, maksudnya kan selama ini kan kita di Ya. pusing sih. Di sepeda itu ya. Iya. Oke, Kang, sehat-sehat. Salam buat keluarga di rumah. Siap, terima Salam buat kasih, warga Bang Mas. Cianjur. Siap. Dan sekitarnya orang tua juga. Salam hormat dari kami buat Ya. orang tua dan keluarga-keluarga. Oke, kalau begitu saya Mamat Al-Katiri pamit. Ripan Pradipta pamit. Atep Rizal.